Trip ke Bali dari Kudus naik PO Surya Bali first class service, penumpang dilarang lapar. Yuk kita simak video perjalanannya. Sehabis turun dari bis Berlian Jaya, kemudian saya langsung persiapan untuk menuju ke Pulau Dewata Bali bersama PO Surya Bali, bis yang terkenal dengan tagline-nya yaitu first class service di rute Jepara Kudus Denpasar. Ini saya sudah standby di Terminal Jati Kudus karena bis yang saya naiki itu startnya dari kota Jepara, teman-teman. Sedangkan saya baru datang dari Jakarta. Untuk ke Jeparanya tidak nyandak alias tidak cukup waktunya. Alhasil saya menunggu di Terminal Jati Kudus saja. Nah ini dia teman-teman untuk suasana di Terminal Kudus pada sore hari ini. Ini baru jam 4 sore teman-teman. Masih sepi terminalnya. Oke, ini dia bis yang akan membawa saya hari ini menuju Denpasar, Bali. PO Surya Bali dengan kode SB07. Nah ini dia driver yang bertugas hari ini, Mas Yoyok. Tapi ini bukan Mas Yoyok PO Haryanto ya teman-teman. Ini Mas Yoyok X Mansion. Hari ini saya juga ditemani oleh Mas Gayo Wicaksono di Terminal Jati Kudus. Nah, bis Surya Bali SB07 ini bisnya pakai bodi SHD Jetbus 3. Nah, ini sasisnya Hino RK tapi sudah ada air suspensi teman-teman. Jadi jaminan mental-mentul di sepanjang perjalanan pokoknya. Gak berselang lama, ini masuk ada bis Mansion MT012, julukannya Ningrat. Ini sama-sama ke Denpasar, Bali teman-teman, dari Jepara juga. Hari ini barengan sama Surya Bali SB07. Gak berhenti lama di Terminal Jati Kudus, bis ini berhenti sekitar 15 menit. Nah ini setengah 5 pas kita berangkat dari Terminal Jati Kudus. Setelah berangkat, kru langsung memberikan tiket yang dititipkan oleh agen Jepara dengan harga 350.000 untuk rute Surya Bali Jepara Denpasar. Lalu tidak lupa juga kru membagikan snack kepada penumpang. Ini dia untuk snacknya dari PO Surya Bali, banyak banget teman-teman. Tiket 350.000 dapat snack sebanyak ini. Nanti masih dapat lagi makan gratis di rumah makan nanti malam. Untuk driver yang bertugas, ini driver 1 atau driver pinggirnya Mas Yoyok. Nanti driver tengahnya atau driver 2 Mas Safik teman-teman. Untuk CEO drivernya saya tidak tahu namanya. Kalau teman-teman ada yang tahu namanya bisa tulis di kolom komentar ya. Masih di daerah Kudus, Jawa Tengah. Ini kita mau mampir isi solar dulu teman-teman di pom bensin daerah Jalan Lingkar Kudus. Lanjut lagi setelah isi solar, kita persiapan akan melewati garasi PO Haryanto di daerah Ngembal, Kudus, Jawa Tengah. Nah ini kita juga akan meninggalkan kota Kudus sebentar lagi. Kita sudah meninggalkan kota Kudus teman-teman. Ini kita melintas di Jalan Raya Pantura, Kudus Pati. Kan kalau naik Surya Bali itu lewatnya masih full jalur Pantura dari Kudus sampai dengan Gresik teman-teman. Nanti baru masuk tolnya di daerah Gresik ke arah Surabaya sampai Probolinggo. Nanti keluar tol Probolinggo lewat jalur Pantura lagi dari Probolinggo sampai pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Ini kita memasuki daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pati Bumi Minatani. Bener nggak sih itu sebutannya? Barangkali teman-teman ada orang Pati di sini bisa komen ya. Jam 5 sore ini kita sudah memasuki kawasan kota Pati teman-teman. Jadi urutannya tuh dari Kudus, Pati, Rembang,
Nanti Pati ada lagi Juwana teman-teman, Rembang, lalu Lasem, Tuban, sampai dengan Gresik. Mampir sebentar di agen perwakilan PO Surya Bali daerah Pati untuk menaikkan beberapa penumpang ini sepertinya. Kita sudah meninggalkan kota Pati teman-teman, ini menuju daerah Juwana. Nah, jadi perjalanan dari Kudus ke Denpasar itu saya lihat di map memakan waktu sekitar 15 jam teman-teman, dengan jarak kurang lebih 700 kilo. Ini via Pantura ya, via jalur Kudus Pati Rembang. Sebenarnya bisa juga kalau rutenya lewat tol, jadi dari Kudus balik lagi ke arah Demak, Semarang, nanti masuk tol panjang sampai Probolinggo bisa juga. Nah, infonya Surya Bali nanti akan buka rute via tol teman-teman, dari Jepara, Denpasar via tol Trans Jawa, jadinya nanti via Semarang. Jam setengah 6 sore kita masuk Terminal Juwana Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mau menaikkan penumpang di agen perwakilan PO Surya Bali Terminal Juwana. Masih berhenti di agen Juwana. Ini maghriban dulu teman-teman. Nah, di sebelah bis saya ini ada Gunung Harta. Ini juga yang ke Denpasar teman-teman, berangkat dari Jepara. Kebetulan rutenya sama. Jadi ada 3 PO bis yang melayani rute Jepara Denpasar, tuh Gunung Harta, Surya Bali, dan Mention. Nah, kita melanjutkan perjalanan kembali berangkat dari Terminal Juwana Kabupaten Pati. Kita berangkat lebih dulu dibanding Gunung Harta. Ini tadi kita berhenti kurang lebih 20 menit untuk maghriban dan menaikkan beberapa penumpang. Dari Juwana selanjutnya kita mengarah ke daerah Rembang, Jawa Tengah. Nah, ini kalau lewat jalur Pantura sini kita banyak melihat bahwa jalannya tuh rusak dan beberapa jalur sedang dalam perbaikan seperti ini teman-teman. Jalannya lagi diperbaiki. Nah, teman-teman bisa bayangin kan ini macetnya nanti kayak apa. Di jalur Pantura ini kita akan selalu bertemu dengan truk-truk teman-teman, truk-truk yang sangat banyak. Kita sampai bosen melihatnya karena jalur Pantura ini sekarang udah jarang untuk bis-bis malam yang lewat sini ya, semenjak ada tol Trans Jawa. Ini kita bertemu dengan bis Mention MT012 yang tadi bareng di Terminal Kudus, langsung disalip, tidak menunggu waktu lama. Kurang lebih jam 6:15 atau jam 18:15 malam ini kita sampai di daerah Rembang, Jawa Tengah. Rembang ini setahu saya tempat kelahirannya R.A. Kartini bukan sih? Sebelah kiri kita ini laut teman-teman, jadi langsung laut lepas ini. Kita sudah di daerah Lasem, Jawa Tengah sepertinya. Kalau pagi ini view-nya bagus karena ciri khas lewat Pantura Rembang itu ini, kita kalau sampai di Lasem mau masuk perbatasan Jawa Timur, jalur view pinggir laut. Oh ya, malam ini bis ini full penumpangnya teman-teman, full seat sampai terisi CDCB. Di depan ada 2 orang. Hari ini PO Surya Bali hanya 1 armada saja yang berangkat dari dari Jepara ke Denpasar. Jadi cuma 1 unit. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam dari Kudus, ini perjalanan saya tiba di rumah makan Tegal Mulyo, daerah Lasem, Jawa Tengah. Di sini kita berhenti untuk istirahat servis makan teman-teman. Rumah makan Tegal Mulyo. Nah, ini bareng PO Kramat Jati tujuan Jakarta dari Surabaya yang via Pantura. Oke, ini dia untuk menu servis makan disajikan oleh PO Surya Bali di rumah makan Tegal Mulyo, Lasem, Jawa Tengah. Ini menunya ada beberapa varian menu tadi, ada lele, ada ayam. Nah, ini saya ngambilnya nasi, bakwan sama sayur, minumnya es teh manis. Setelah beres semua istirahat servis makan, nah kita sekarang kembali melanjutkan perjalanan berangkat dari rumah makan Tegal Mulyo setelah berhenti istirahat kurang lebih 30 menit. Dan kemudi masih dipegang oleh Mas Yoyok. Ini belum ganti driver ya teman-teman.
Tadi rasa makanannya juga enak teman-teman di rumah makan Tegal Mulyo tadi. Servis makannya pokoknya top. PO Surya Bali. Dengan harga 350.000 udah dapat snack yang banyak. Terus tadi kita makan prasmanan juga enak rasanya. Rumah makannya bersih dan pilihan menu servis makannya juga bervarian. Ini kita sampai di daerah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ini udah masuk Provinsi Jawa Timur teman-teman. Di depan kita itu ada bis Madukismo kelihatannya dari jauh. Madukismo yang sama-sama rutenya ke arah Denpasar, Bali teman-teman. Jam 21.05 ini kita melintas di kota Tuban, Jawa Timur. Sempat ketiduran tadi pas lagi ketemu Madukismo. Nah ini kebangun udah sampai kota Tuban. Akhirnya setelah kita melewati jalur biasa selama kurang lebih 6 jam dari Kudus. Nah ini kita sekarang masuk tol di daerah Gresik. Masuk gerbang tol Manyar jam 22.51 malam. Nah BTW sekarang kemudi sudah dipegang oleh driver tengahnya yaitu Mas Safik teman-teman. Sudah ganti driver rupanya. Jalan tol Gresik menuju Surabaya. Tolnya sepi banget jam segini. Jam 23.04 kita melintas gerbang tol Tandes. Di gerbang tol Tandes ini kita ketemu sama mention yang tadi papasan di jalan juga, MT-012 Ningrat arah ke Denpasar juga ini. Cus langsung disalip oleh Mas Safik, mention Ningrat. Karena jarak dari Gresik ke Probolinggo itu cukup jauh teman-teman, jadi kita melewati banyak gerbang tol dari tadi. Nah ini sekarang kita melintas di gerbang tol Kejapanan jam 23.37 malam. Oke, ini tolnya sudah mentok teman-teman, alias baru sampai di sini. Kita persiapan akan keluar gerbang tol Probolinggo. Jam 00.22 ini kita keluar tol Probolinggo Timur teman-teman. Sekarang kita menyusuri jalur Pantura kembali, jalur bawah alias non-tol menuju pelabuhan Banyuwangi, Jawa Timur. Jaraknya dari gerbang tol Probolinggo Timur tadi menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi kurang lebih 200 kilo dengan waktu tempuh perkiraan 5 jam. Di depan sudah terlihat pernak-pernik gemerlap cahaya yang menandakan kita akan melewati PLTU Paiton. Ini merupakan PLTU terbesar di Indonesia teman-teman. Kita mampir isi solar yang kedua teman-teman di daerah Pasir Putih, Situbondo, Jawa Timur ini. Nah kita isi solar yang kedua setelah yang pertama kemarin waktu pas berangkat di daerah Kudus. Nah ini sekarang baru isi lagi di daerah Pasir Putih, Situbondo, Jawa Timur. Mungkin antisipasi ya teman-teman, kalau stok solarnya di Bali sana habis. Nah jadi antisipasi kru udah ngisi di Situbondo sebelum naik kapal. Biasanya kan isi setelah keluar kapal ya di Pom Gilimanuk. Setelah beres isi solar, kita melanjutkan perjalanan kembali menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi.
Ini perjalanan juga masih lumayan jauh ke pelabuhan Banyuwanginya. Masih 100 kilo jaraknya, lihat di Google Maps. Waktu tempuhnya perkiraan 2 jaman lagi kita baru sampai pelabuhan. Jadi sekali lagi teman-teman yang mau nonton full perjalanannya, saya pisahkan videonya di channel saya, teman-teman bisa lihat. Oke, kita memasuki kawasan hutan Baluran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup jauh, ini perjalanan kita sampai di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Jam 3:57, jam 4 kurang 3 menit teman-teman. Pas sekali subuh kita sampai di pelabuhan. Kita langsung masuk kapal guys. Jadi untung aja nggak ngantri. Tadi sempat berhenti sebentar teman-teman, untuk kapalnya baru sandar ini. Jadi tadi nunggu kapalnya bongkar. Setelah itu sekarang kita gantian, dipersilakan untuk masuk kapal. Ada yang tahu ini nama kapalnya apa ya? Saya nggak ngelihat tulisannya, tulisan di kapalnya. Kita masuk dek bawah, parkiran truk sama bis, parkiran semua kendaraan deng. Kalau kapal penyeberangan ini cuma ada 2 dek, atas sama bawah. Kalau dek bawah itu parkiran kendaraan. Oke, sekarang saya sudah berada di dek atas atau anjungan kapal teman-teman. Jadi saya turun dari bis, saya naik ke atas teman-teman. Bisnya itu posisinya di bawah. Saya ingin menikmati pemandangan sunrise teman-teman di Laut Selat Bali ini teman-teman. Pagi hari ini suasananya di anjungan kapal teman-teman. Lumayan banyak orang ini yang mau ke Bali juga. Saya tadi sebelum turun dari bis dibagikan makanan lagi oleh kru bisnya teman-teman. Nasi box untuk penumpangnya sarapan di kapal sambil menikmati sunrise pagi. Servis makan yang kedua dari PO Surya Bali. Harga tiket 350.000, makan 2 kali, snacknya 1 kali tapi banyak banget. Free kopi teh sepuasnya di dalam bis. Mantap pokoknya. Sana bahwa beta pun pasang berdia di sana. Kau bilang beta pun rindu, kau bilang beta pun sayang. Biar beta Akhirnya kita sudah tiba di Pulau Dewata Bali. Kita sandar di Pelabuhan Gilimanuk, Bali setelah menyeberang kurang lebih 1 jam. Nah, ini ada perbedaan waktu, peralihan waktu dari WIB ke Wita, yang dimana jamnya itu lebih cepat 1 jam ya untuk Wita. Jadi sekarang kita sampai di Pelabuhan Gilimanuk ini jam 6:37. Tadi nyebrang jam 4:35 WIB. Oh ya, ini sekarang drivernya sudah kembali, Mas Yoyok yang di Bali Kemudi teman-teman, sebagai driver 1 atau driver pinggirnya. Nanti Mas Yoyok yang bertugas membawa dari keluar kapal ini sampai kita sampai di tujuan di garasi bis Surya Bali.
melewati pos pemeriksaan penumpang. Namun ini penumpangnya tidak disuruh turun, melainkan hanya kru saja yang turun. Jadi kita kalau selama keadaan baik-baik saja masuk Bali itu sudah aman ya guys. Tidak ada pemeriksa apa-apa atau pemeriksaan vaksin dan lain-lain. Paling kalau mobil pribadi hanya dicek bagasi saja. Oke, setelah beres semua kita meninggalkan pelabuhan Gilimanuk, cus langsung menuju kota Denpasar. Perjalanan juga masih cukup jauh ini. Menuju Denpasar masih sekitar 3-4 jam lagi perjalanan. Tetap semangat untuk para kru yang bertugas. Perjalanan sedikit lagi akan sampai. Jam 7:50 WITA kita melintas di Kecamatan Pulukan, Kabupaten Jembrana, Bali, teman-teman. Kita sudah berjalan kurang lebih 1,5 jam. Iya, 1,5 jaman. Pokoknya selalu ada cerita memang naik Surya Bali ini. Mempunyai kesan tersendiri dari masa ke masa, teman-teman. Mantap pokoknya. Udara di Bali bagus banget ya, tuh lihat tuh awannya bersih banget, gak ada polusi apa-apa, beda ya sama di Jakarta. Kita sampai di daerah Tabanan, Bali, teman-teman. Ini ketemu Gunung Harta dari Jepara juga nih. Lah kok aneh ya, dia udah nyampe duluan. Kapan nyalipnya ya? Rasanya kemarin waktu ketemu kita di Juwana itu, kita berangkat duluan, tapi nggak ngeh loh kalau dia nyalip kita. Jam 9:03 ini kita masuk terminal Mengwi, Badung, Bali. Nah di sini teman-teman ada beberapa penumpang yang turun. Saya sarankan kalau ke Bali naik bis itu, kalau tujuan teman-teman ke daerah Denpasar dan sekitarnya jangan turun di sini, karena ini jaraknya masih lumayan jauh ke Denpasarnya. Dan kalau teman-teman naik Grab atau naik ojek dan lain-lain itu bayarnya lumayan mahal. Jadi mendingan ikut bisnya aja sampai ke Denpasar. Memang itu tadi petugasnya tuh kadang di terminal Mengwi itu bis suruh dikosongin, jadi penumpang harus habis di terminal Mengwi, harus turun semua. Nah tadi ini kayaknya nggak ada yang jaga, jadi kita bisa masuk. Untung-untungan sih teman-teman. Akhirnya setelah perjalanan panjang ini kita tiba dengan selamat di garasinya PO Surya Bali jam 9:52. Nah, terima kasih buat PO Surya Bali yang sudah memberikan pelayanan terbaik. Sukses terus ke depannya. Dan sampai jumpa lagi di video perjalanan saya berikutnya ya. Bye-bye.